Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 4. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada materi mengenai etika dan keamanan berinternet. Bagi Anda yang memiliki buku, silakan dibuka bukunya halaman 41. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu komunikasi digital dan apa itu email. Jadi nanti setelah pembelajaran ini Anda akan mengerti apa itu yang dimaksud dengan komunikasi digital dan apa itu yang disebut dengan email. Yang pertama kita akan membahas tentang, Anda silahkan buka bukunya halaman 43. Bagi yang tidak memiliki buku, silahkan dengarkan saja dan simak penjelasan dari Bapak. Yang bagian A, cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, berkomunikasi, mungkin Anda sudah tahu berkomunikasi itu seperti apa. Proses komunikasi itu adalah pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Contoh sederhananya, kalau misalnya Anda berbicara dengan orang tua di rumah, itu sudah merupakan komunikasi. Tapi itu bentuk komunikasinya adalah tidak dalam bentuk komunikasi digital. Sedangkan komunikasi digital itu bentuknya adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa alat-alat teknologi dan menggunakan jaringan, baik jaringan internet ataupun jaringan telepon. Contohnya misalnya Ananda melakukan telepon, menelpon dengan guru di sekolah, itu sudah merupakan salah satu bentuk dari komunikasi digital. Atau bisa juga dengan melakukan layanan SMS atau chat melalui WhatsApp, itu juga sudah merupakan bentuk dari komunikasi digital. Jadi komunikasi digital ini ada beberapa bentuknya. Bisa berupa teks. Nah, yang berupa teks itu contohnya Ananda mengirim pesan, baik itu pesan SMS ataupun pesan melalui WhatsApp. Nah, itu sudah merupakan bentuk komunikasi digital dengan bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, dengan bentuk gambar, bisa juga Ananda melakukan komunikasi dengan bentuk gambar, yaitu mengirim misalnya file-file tugas gambar melalui WhatsApp. Nah, itu juga merupakan komunikasi digital. Dan yang terakhir bisa juga dalam bentuk video. Contoh dari komunikasi digital dalam bentuk video ini adalah, yaitu salah satunya video call, atau bisa juga dengan melakukan layanan Zoom. Nah, layanan Zoom yang Anda lakukan dengan Bapak dan Ibu guru itu sudah merupakan komunikasi digital. Jadi komunikasi digital itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa alat-alat teknologi dan menggunakan jaringan internet ataupun jaringan telepon. Siapa dari Anda mungkin yang tidak pernah melakukan komunikasi digital? Jadi mungkin tidak ada ya. Jadi semuanya mungkin sudah pernah melakukan komunikasi digital, baik itu berupa tulisan, gambar ataupun melalui video. Dan sekarang kita masuk ke bagian email. Nah, apa itu email? Ada yang tahu apa itu email? Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah tahu email itu apa. Email itu seperti apa? Misalnya ada yang di belakangnya. Misalnya Bapak punya email johnnyhendrywarman@gmail.com. Nah, itu namanya adalah alamat email. Tapi email itu sendiri apa? Nah, mungkin Anda ada yang sudah mengerti tentang email itu apa. Kalau pengertiannya, email itu adalah surat elektronik. Jadi, email itu digunakan untuk berkirim surat, tapi dalam bentuk elektronik. Jadi berbeda dengan proses kita mengirim surat melalui kantor pos. Kalau melalui kantor pos, kita harus menulis suratnya di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan kita serahkan kepada kantor pos, dan nanti suratnya akan dibawa ke tempat tujuan surat itu kita kirimkan.
dalam menggunakan email itu juga sama, tapi bedanya kita tidak perlu mengantarkan suratnya kemanapun. Jadi kita tinggal membuat emailnya atau surat-surat itu di email, kemudian kita kirim kepada orang yang kita tuju dengan menggunakan alamat email juga. Jadi email ini banyak gunanya, bisa kita gunakan untuk berkirim surat elektronik, atau bisa juga kita gunakan dalam berkirim file baik berupa gambar maupun video. Mungkin anak-anak semuanya sudah memiliki email atau ada yang menggunakan email orang tuanya. Dalam proses pengiriman tugas di Classroom, nah kita kan sudah menggunakan Classroom. Jadi anak-anak di sana sudah mengirimkan tugas-tugas di Classroom itu menggunakan email masing-masing. Ada yang menggunakan emailnya sendiri dan ada juga mungkin yang menggunakan email orang tuanya. Jadi untuk hari ini Ananda silakan, tugasnya adalah Ananda kirimkan ke Bapak alamat email yang digunakan di Classroom. Jadi alamat email masing-masingnya yang digunakan di Classroom itu apa, silahkan nanti Ananda kirimkan ke Bapak. Atau misalnya Ananda sudah memiliki email, apa contoh emailnya silahkan ditulis. Nah, seperti apa contoh penulisan email? Nah, di buku itu sudah ada halaman 43. Nah, di sana contohnya bulan@erlmail.com. Nah, di sini bagiannya ada 3 bagian sebenarnya. Yang di bagian depan itu adalah nama dari pengguna email ini. Kemudian pada bagian setelah itu adalah penyedia email. Penyedia emailnya itu ada beberapa. Yang paling populer itu, yang paling sering itu digunakan adalah Gmail, kemudian Yahoo juga, ya. Jadi yang paling sering sekarang itu yang digunakan yang Gmail, itu merupakan penyedia. Jadi Gmail itu adalah penyedia dari email yang kita gunakan. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran TIK kita pada pertemuan kali ini. Nah, tugasnya tadi adalah Ananda silahkan menulis alamat email yang Ananda miliki dan kirimkan fotonya ke Google Classroom. Jadi alamat emailnya tidak harus alamat email yang digunakan di Google Classroom. Jadi kalau misalnya Anda memiliki alamat email yang lain, boleh dikirimkan di Google Classroom. Seperti apa penulisan email itu? Dalam penulisan alamat email semuanya harus menggunakan huruf kecil. Jadi semuanya menggunakan huruf kecil tanpa spasi. Jadi tidak boleh diberi spasi ketika kita membuat alamat email. Jadi semuanya huruf kecil dan tanpa spasi. Pemisahnya biasanya hanya digunakan tanda titik atau garis bawah atau strip. Baiklah, Nanda, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.